Seorang pria diam-diam membeli semua. Semua air mineral sudah dibeli, dan menganggapnya sebagai harta, lalu melemparkannya di kursinya. Melihat tindakan pria ini, para penumpang mengira dia gila, bahkan menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli sekumpulan barang yang tidak berguna. Namun, tidak tahu bahwa pria itu sangat sadar saat ini. Bahkan tahu, pesawat ini akan segera menghadapi badai petir. Hanya karena sebenarnya itu adalah perjalanan melintasi waktu dari beberapa tahun kemudian, yang merupakan pesawat yang sama yang mereka tumpangi saat itu. Saat itu pesawat berada di ketinggian 10.000 meter, disambar badai petir di sayapnya, yang menyebabkan hampir semua orang di dalamnya tewas atau terluka. Dan beberapa orang yang selamat dengan keberuntungan, juga terdampar di pulau terpencil oleh ombak. Tidak ada makanan dan air tawar yang bisa diminum. Setelah 5 tahun bertahan hidup dengan sulit, mereka akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari sini, yaitu harta karun yang tenggelam di dasar laut. Selama mereka bisa mengangkatnya ke pantai, dan mengambil kunci di dalamnya, mereka bisa naik kapal untuk pergi. Tapi yang tidak mereka duga adalah, pada hari dia menemukan kotak itu, dia diserang secara diam-diam oleh pacarnya, yang merebut kotak itu. Saat itu pria baru menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan. Namun untungnya, yang bersamanya, King Yao mempertaruhkan nyawanya, menariknya ke darat. Hingga saat itu pria baru bisa melihat dengan jelas wajah lain wanita itu. Liu Ruyan, kenapa kamu melemparku dengan batu? Bodoh, tentu saja itu untuk harta karun. Chu Feng adalah tunanganmu. Kamu bahkan berkolusi dengan orang luar, mengkhianati Chu Feng. Orang luar, kamu beritahu dia, siapa sebenarnya orang luar itu. Tak disangka pacarnya ternyata sudah berkolusi dengan anak orang kaya. Pria yang marah itu segera ingin merebut kembali kotak itu. Namun dia yang baru saja diselamatkan ke darat, sama sekali bukan tandingan. Saat melihat akan dibunuh oleh anak orang kaya, dengan satu tusukan, tiba-tiba gelombang tsunami setinggi ratusan meter datang. Dalam sekejap, semua orang ditelan. Hingga detik terakhir kehidupan, dia baru menyadari, seandainya bisa mengulang sekali lagi, dia pasti akan memilih King Yao di depannya. Mungkin langit mendengar suaranya. Detik berikutnya ketika dia membuka matanya, dia benar-benar kembali sebelum bencana terjadi. Bukankah ini pesawat yang mengalami badai petir di kehidupan sebelumnya? Pesawat itu... Apakah saya terlahir kembali? Pria itu segera mengangkat tangan untuk melihat jam. Memastikan masih ada setengah jam, pesawat akan mengalami badai petir. Saat dia baru saja pulih, dia menemukan bahwa jam ini sama sekali bukan miliknya di kehidupan sebelumnya. Ini juga menjelaskan, kelahirannya kembali bisa mengubah masa depan. Masih ada kesempatan untuk membalikkan akhir. Saat itu dia teringat pesawat. Setelah terkena badai petir, kelas ekonomi yang dia tumpangi hampir seluruhnya hancur. Hanya beberapa orang di kelas 1 yang selamat. Selagi pesawat belum terbang, dia ingin membawa King Yao turun untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, saat aku berbalik, aku bertabrakan dengan pacarku. Kamu membelikan aku tiket kelas ekonomi. Minggu ini, segera naikkan aku ke kelas 1. Kamu juga pantas duduk di kelas 1. Pergi, sayang kecil. Kamu berani mendorong Ruyan? Apa kamu ingin memberontak? Menyingkir. Jika kamu berani menghalangiku lagi, aku akan menghajarmu juga. Kamu, King Yao, Chu Feng. Seseorang memanggilku. Bagaimana mengatakan seperti asap? Dia juga tunanganmu, kan? Naik kelas 1 itu masalah? Sangat pelit, ya? Iya, benar. Tunanganku. Aku rasa dia hanya selingkuhanmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua berkolusi, bahkan ingin menipu rumahku bersama. King Yao, kamu ada di mana? Minggu ini, apakah kamu memanggilku? King Yao, akhirnya aku menemukanmu. Cepat, ikut aku turun dari pesawat. Tunggu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus turun dari pesawat bersamamu? King Yao, dengarkan saya berbicara. Pesawat ini akan mengalami badai petir dalam 25 menit lagi. Jika kamu tidak ingin terdampar di pulau terpencil, ayo cepat turun dari pesawat bersamaku. Pulau apa? Badai apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Chu Feng, bukankah kamu tidak ingin menaikkan kami ke kelas 1? Perlu berkata alasan seperti itu? Iya, langit biru dan matahari putih ini. Di mana badainya? Chu Feng, apakah kamu ingin menggoda wanita cantik ini? Kamu harus mencari cara agar King Yao percaya padaku. Bersihkan. Pesawat benar-benar akan menghadapi badai. Ketika kita terdampar di pulau di kehidupan sebelumnya, aku pernah melihat ada tahi lalat di dada kirimu. Semua, cepat lihat. Gagal menggoda, beralih menjadi mengintip. Gabungkan drama pendek. Apa yang kamu katakan? Kepala pramugari.
Saya adalah kepala pramugari Liu Yiyi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Orang ini, kepala pramugari. Saya ingin turun dari pesawat. Chu Feng, jangan alihkan topik. Ya, kepala pramugari. Saya laporkan, anak ini, mengintip dada wanita cantik ini. Tutup mulutmu.